Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita ambil Alkitab kita pagi hari ini bersama-sama. Di rumah kita masing-masing kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita sudah ada dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 43 sampai dengan ayat 51, ya. Bagaimana kita tahu bangsa Israel akhirnya setelah Tulah yang ke-10, Firaun mengusir mereka, suruh mereka keluar, ya kan, dan akhirnya finally hari itu, hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Hari di mana bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan atau tanah Mesir, ya. Dan hari ini dalam Keluaran pasal 12 ayat 43 sampai dengan ayat 51, apa yang kita dapati? Kita lihat sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Ada rules, ada peraturan, ada ketetapan yang Tuhan buat, iya kan? Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kau patahkan. Segenap jemaah Israel harus merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagimu, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asing dan untuk orang asli di tengah-tengah kamu yang menetapnya. Seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Diperbuatlah mereka. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari perikop ini? Ada satu ketetapan yang Tuhan berikan ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan. Apa ketetapan itu dan apa peraturan itu? Dan lihat di ayat 2:47. Nah, ini yang saya mau bagikan hari ini buat kita, ya. Ayat 47, saudara. Ayat 47 bilang begini, segenap jemaah Israel harus merayakannya. Segenap jemaah Israel harus merayakannya, mengingatnya. Kenapa Tuhan mau setiap mereka merayakan Paskah? Setiap mereka merayakan bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Sederhana, agar mereka tidak pernah lupa kebaikan Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh lupa kebaikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh lupa kebaikan Tuhan. Amin. Ada banyak anak-anak Tuhan lupa kebaikan Tuhan ketika sudah dipromosikan, ketika sudah diangkat. Mereka lupa apa yang sudah Tuhan buat. Mereka lupa apa yang sudah Tuhan kerjakan ketika mereka masih susah, ketika mereka masih bergumul, ketika air mata masih turun. Mereka lupa ketika Tuhan sudah membuat mereka mengalami berkat pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya bangsa Israel diingatkan, haruslah ketetapan ini kamu ingat. Rayakan Paskah, keturunan-keturunan pun harus merayakannya. Tujuannya sederhana, agar bangsa Israel tidak melupakan kebaikan Tuhan. Amin. Rayakan, nikmati apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu. Sehingga dalam kita mengiring Tuhan, kita selalu ingat gitu, oh iya ya, kemarin Tuhan udah tolong saya. Kemarin Tuhan udah bela perkara saya. Maka hari ini pun Tuhan pasti akan tolong saya. Besok pun Tuhan pasti akan berperkara dalam hidup saya. Itu yang kita pegang. Amin. Ini ketetapan yang Tuhan mau untuk memperingati kebaikan Tuhan, untuk merayakan kebaikan Tuhan, untuk memperingati kekuasaan Allah, kedahsyatan tangan Allah.
terus dikumandangkan, sehingga keturunan-keturunan orang-orang bangsa Israel tetap terus akan mengecap apa yang mereka pernah alami. Sama demikian pula kita. Kalau kita terus mengingat kebaikan Tuhan, kita terus menceritakan kebaikan Tuhan bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita, maka mereka pun akan terus menurunkannya. Iya, dulu orang tua kita ditolong Tuhan. Mereka juga akan terus mengingatkan itu kepada anak-anak mereka, kepada cucu-cucu mereka, sehingga pada akhirnya apa? Kebaikan Tuhan tidak akan pernah dilupakan dari hidup kita sampai kepada hidup keturunan-keturunan kita. Katakan amin. Terus ceritakan itu, terus rayakan itu. Gak perlu merayakannya hebat, besar-besar. Yang penting kita mengingat, intinya hati kita terus mengingat kebaikan Tuhan. Intinya hati kita terus mengingat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau kita lihat juga dalam Yosua pasal yang keempat. Yosua pasal yang keempat ayat 5 sampai dengan ayat 7. Jadi suatu kali Yosua dan bangsa Israel akan menyeberangi sungai Yordan. Ketika mereka sudah menyeberangi sungai Yordan, Tuhan suruh apa? Nah, kita lihat sama-sama ya. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah, Yosua 4 ayat 5 sampai 7, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan dan angkatlah, ya kan? Jadi ketika bangsa Israel akan menyeberangi sungai Yordan, Tuhan bilang sama Yosua, nanti kalau kamu lagi nyebrang, kamu angkat, suruh mereka 12 orang dari 12 suku ini, satu orang satu, ambil batunya, angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Supaya, ini tujuannya kenapa bangsa Israel disuruh ambil batu dari sungai Yordan. Supaya apa? Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apa artinya batu-batu ini bagi kamu? Ayat 7, maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Turun-temurun akan menjadi peringatan. Untuk memperingati apa? Kebaikan Tuhan, kekuasaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, memberhentikan aliran sungai Yordan sehingga mereka dapat menyeberang. Ini yang perlu terus kita ingat. Sama-sama bilang sama saya, ingat terus kebaikan Tuhan. Amin. Bu, istri-istri, jangan kau ingat dosa suamimu terus menerus. Jangan kau ingat kesalahan-kesalahan suamimu terus menerus. Demikian pula suami-suami. Pak, jangan kau ingat terus menerus kesalahan-kesalahan istrimu, kelemahan, kekurangan istrimu. Engkau terus ingat-ingat, engkau terus ingat. Ingatlah terus kebaikan Tuhan. Kalau kita hanya mengingat-ingat pelanggaran orang, kita hanya mengingat-ingat kesalahan orang dalam hidup kita, yang ada kita hatinya tidak bersyukur, tapi penuh dengan kecewa, sakit hati, dendam, luka. Tapi kalau yang kita ingat adalah kebaikan Tuhan, hati kita akan sangat bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan bukan lagi mengingat kebaikan Tuhan, tapi yang diingat pelanggaran-pelanggaran orang. Ini nih pendeta, dulu 2 tahun yang lalu udah salah sama saya. Yang ini juga nih pendeta udah nyakitin saya. Yang itu juga tuh pendeta. Stop ingat-ingat kesalahan orang. Belajar mengingat kebaikan Tuhan. Amin. Belajar untuk selalu ingat kebaikan Tuhan. Jangan ingat-ingat yang membuat engkau sakit hati lah. Ya. Jadi yang perlu kita ingat terus adalah kasih setia Tuhan. Yang perlu kita ingat terus adalah kebaikan Tuhan. Mazmur 77 ayat 12 dan 13. Pemazmur bilang begini, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Lihat, pemazmur sadar
Karena itu yang diajarkan turun-temurun di bangsa Israel. Ingat terus kebaikan Tuhan, ingat terus kasih-Nya, ingat terus bagaimana Tuhan membebaskan kita dari perbudakan di Mesir. Ingat terus. Aku hendak mengingat-ingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya, jadi apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan, ingat itu. Baik ketika Dia berbuat baik kepadamu, Dia menolong kita, ingat itu. Demikian pula ketika Dia menegur kita, ingat juga agar kita tidak jatuh dalam lubang yang sama. Ingat segala kebaikan Tuhan, ingat segala anugerah-Nya dalam hidup kita. Hari ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Ada banyak dari kita anak-anak Tuhan sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan, saya percaya. Ada banyak dari kita bahkan melihat mujizat dengan mata kepala kita, bagaimana sesuatu hal yang tidak mungkin sebenarnya bisa terjadi, tapi Tuhan bukakan dalam hidup kita. Ada banyak dari kita yang sudah punya pengalaman itu. Tapi jadi pertanyaan, maukah tetap terus engkau mengingatnya? Sehingga ketika engkau suatu saat nanti menghadapi masa-masa yang sukar, engkau kembali flashback mengingat, oh iya ya Tuhan pernah tolong saya. Oh iya ya Tuhan pernah buat mujizat dalam hidup saya. Masakan sekarang saya mau khawatir? Masakan sekarang saya mau stres? Masakan sekarang saya mau kecewa? Saya harus maju. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan pernah lakukan sesuatu dalam hidup kita. Dan itu kita mau ingat, kita mau renungkan, kita mau ingat dan ingat. Amin. Pemazmur bilang, aku hendak mengingat-ingat perbuatan-Mu. Ya Tuhan, aku hendak mengingat-ingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala, dari zaman-zaman dulu diingat keajaiban-keajaiban yang Tuhan buat. Agar kita terus mengasihi Tuhan, agar kita tidak lagi gampang jatuh dengan godaan-godaan, tawaran-tawaran dunia. Ingat kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 2. Mazmur 103 ayat 2 bilang begini, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Jangan pernah lupakan segala kebaikan Tuhan. Amin. Jangan pernah lupakan segala kebaikan Tuhan. Nah, saya pelajari ada beberapa hal. Kenapa Tuhan mau setiap kita terus mengingat kebaikan-Nya? Kenapa Tuhan mau setiap kita terus merayakan, ya kan? Baik merayakan, mengingat, terus mengatakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Yang pertama, kita perlu terus melakukan hal itu agar kita tidak gampang menyerah menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Agar kita nggak gampang berkata, Tuhan aku udah nggak sanggup, Tuhan aku udah nggak kuat, aku udah nggak mampu Tuhan. Loh, kemarin kamu udah saya tolong, kata Tuhan. Kemarin kamu nggak ingat bagaimana aku membukakan jalan-jalan yang tertutup bagimu? Masa sekarang kamu mau menyerah? Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh menyerah. Tuhan mau setiap kita mengingat kebaikan Tuhan agar kita tidak gampang menyerah. Istri-istri, jangan menyerah menghadapi suamimu. Suami-suami, jangan menyerah menghadapi istrimu. Orang tua, jangan menyerah menghadapi anak-anakmu, menantu-menantumu, jangan menyerah. Anak-anak, jangan menyerah menghadapi orang tuamu, menghadapi mertuamu. Maju. Ada sesuatu yang akan Tuhan buat dalam hidupmu. Tapi kuncinya kita mesti terus ingat kebaikan Tuhan. Oh iya ya, Tuhan itu udah baik sama hidup saya. Masakan Tuhan mau membiarkan saya berjalan sendiri? Oh iya ya, Tuhan udah tolong saya. Masakan Tuhan gak berbela perkara saya sekarang? Alkitab bilang begini, Yesus mati buat saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Bayangkan ketika saudara dan saya masih berdosa, Yesus mau mati buat saudara dan saya. Apalagi sekarang kita sudah diangkat menjadi anaknya. Masakan Dia tidak mau tolong kita? Masakan Dia tidak mau membela perkara-perkara kita? Sama-sama bilang sama saya anak Tuhan.
pasti Tuhan tolong saya. Sama-sama bilang sama saya anak Tuhan. Pasti Bapa di sorga membela perkara saya. Amin. Jangan menyerah. Tuhan mau kita gak gampang menyerah. Kita adalah orang-orang yang kuat bersama Tuhan. Paulus bilang dengan Tuhan Yesus, aku cakap menanggung segala perkara. Bersama Yesus aku lebih daripada pemenang. Ya, jadi yang pertama, kenapa Tuhan mau setiap kita selalu mengingat kebaikannya, pertolongannya? Yang pertama, agar kita tidak mudah menyerah menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup. Yang kedua, kenapa Tuhan mau setiap kita selalu mengingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Agar hati kita selalu dipenuhi dengan damai. Agar hati kita selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera gak akan hidup dalam persungutan, saudara. Hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera gak akan gampang cari kesalahan-kesalahan orang. Karena hatinya penuh dengan damai sejahtera. Nah, bagaimana seorang bisa memiliki hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera? Selalu ingatlah kebaikan Tuhan. Selalu ingat kebaikan Tuhan. Selalu ingat kebaikan Tuhan. Kalau saudara mungkin mengalami mujizat, saudara catat nih tanggalnya. Oh, tanggal sekian saya mengalami mujizat Tuhan. Catat itu, kalau perlu tempel itu di kaca yang setiap hari saudara lihat. Sehingga ketika saudara lewati masa-masa itu dan saudara mengalami masalah yang lebih berat mungkin, saudara ingat bahwa Tuhan pernah tolong saudara. Catat kalau perlu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, Tuhan buka jalan dalam hidup saya. Catat itu, ingat itu. Karena Yesus kita tidak pernah berubah. Yesus yang kemarin tolong kita adalah Yesus yang sama sampai sekarang masih tolong kita. Dan Yesus yang sampai selama-lamanya masih akan menolong dan menyertai kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya tidak pernah berubah. Amin. Yes. Dia tidak pernah berubah. Dia tetap mengasihi saudara dan saya. Dia tetap akan membukakan jalan-jalan hidup saudara dan saya. Sekarang bagian kita, mau gak terus mengingat apa yang pernah Tuhan buat? Agar hati kita terus dipenuhi dengan damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Ya, orang yang hidupnya penuh dengan damai sejahtera gak akan gampang nyakitin hati orang lain. Karena hati dipenuhi dengan damai, dengan ketenteraman. Kenapa? Karena dia ingat kebaikan Tuhan. Dia simpan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi yang kedua, kenapa Tuhan mau setiap kita selalu mengingat kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita? Agar kita selalu, hati kita selalu dipenuhi dengan damai sejahtera, ya. Yang ketiga, kenapa Tuhan mau setiap kita selalu mengingat kebaikannya dan pertolongannya? Agar hidup kita selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Gak jadi orang-orang yang gampang mengeluh, gak jadi orang-orang yang gampang komplain, baru sedikit ngadepin masalah, kecewa. Aduh Tuhan, saya udah beribadah, saya udah setia, saya udah lakukan segala sesuatu yang Tuhan mau, tapi kenapa sampai sekarang masih punya masalah? Masalahnya gak ganti-ganti lagi, ini lagi. Berarti Tuhan mau setiap kita diproses, setiap kita dimurnikan dengan masalah itu, sampai kita dewasa. Tapi di sisi lain Tuhan juga mau mengajar setiap kita jangan melupakan kebaikan Tuhan. Agar hati kita tidak dipenuhi dengan persungutan, hidup kita tidak penuhi dengan pengeluhan. Saudara, kalau kita tahu Tuhan terus berbuat baik dalam hidup kita, kalau kita tahu Tuhan pasti buka jalan dalam hidup kita, kalau kita tahu Tuhan pasti menolong kita, maka hidup kita akan tenang. Kita gak akan gampang nyalain orang, kita gak akan gampang mengeluh, bersungut-sungut, oh karena ini, oh karena si ini, oh karena si itu. Enggak, karena kita tahu, oh Tuhan pasti buka jalan kok, tenang aja jalaninnya. Oh Tuhan pasti sertai saya kok. Dan hidup yang tidak ada persungutan, pengeluhan, itu akan dilihat Tuhan berkati oleh Tuhan. Karena itu menjadi kehendak Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah kehendak Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pastikan setiap kita menyadari hal ini, saudara. Ketika kita terus mengingat kebaikan Tuhan, hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera, maka hidup kita tidak ada lagi pengeluhan, persungutan, komplain, cari-cari siapa yang salah. Ya. Yang keempat, yang terakhir,
Kenapa Tuhan mau setiap kita selalu mengingat kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama, agar kita tidak mudah menyerah menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kita. Makanya kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita perlu mengingat kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan? Agar kita selalu memiliki hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan yang ketiga, agar kita selalu memiliki hidup yang tidak pernah mengeluh, tidak pernah bersungut-sungut, memiliki hati yang bersyukur. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa Tuhan mau setiap kita selalu mengingat kebaikan Tuhan, selalu mengingat pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Ini penting, agar kita jadi orang-orang yang sadar diri, ya kan, yang tahu diri gitu. Jangan jadi orang-orang yang akhirnya lupa diri. Ujung-ujungnya kalau udah lupa diri, lupa ingatan, saudara. Lupa ingatan maksudnya gini, loh, semua ini karena saya yang mengusahakannya, saya yang lakukannya, dan saya yang membuatnya berhasil. Karena lupa diri. Jangan sampai kita jadi kacang lupa kulitnya, saudara. Kita lupa bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Kita lupa bahwa semua karena anugerah Tuhan. Kita lupa bahwa semua karena Tuhan yang tolong dan buka jalan dalam hidup kita. Sadar diri. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus sadar diri. Iya kan? Kita sadari segala pencapaian-pencapaian kita hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan itu akan dipertanggungjawabkan dalam hidup kita. Selalu saya ingatkan, Tuhan yang memberi, Tuhan juga bisa mengambil. Tuhan yang mengadakannya, Tuhan juga yang bisa meniadakannya. Karena itu belajar untuk tahu diri, sadar diri. Orang yang sadar diri datang ibadah itu nggak dipaksa-paksa. Oh, datangnya hari Minggu ya ibadah ya, ayo ikut ibadah. Enggak. Sadar diri kok, saya sadar diri semua karena anugerah Tuhan. Masa saya mesti jauh dari Tuhan sih? Dia datang ibadah nggak dipaksa-paksa, saudara. Karena dia sadar diri, dia tahu diri. Berdoa nggak dipaksa-paksa. Baca Alkitab nggak dipaksa-paksa karena sadar diri, tahu diri. Siapa saya tanpa Tuhan? Saya bisa apa tanpa Tuhan? Ya, jadi belajar untuk selalu mengingat kasih setia Tuhan, belajar untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan. Sehingga ujung-ujungnya kita akan jadi orang-orang yang sadar diri. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan. 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Saya rindu agar setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui doa pagi adalah orang-orang yang terus mengingat kebaikan Tuhan. Sehingga kita nggak jadi nggak gampang menyerah ngadepin masalah apapun. Kita tahu kok Tuhan pasti tolong kita. Saya udah punya pengalaman. Kita bisa bilang begitu. Saya udah punya pengalaman bagaimana Tuhan tolong saya kok. Masa cuma masalah ini saya menyerah. Maju. Hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera ketika kita diperhadapkan dengan masalah, ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita, tetap punya damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera? Karena kita ingat bukan orang-orang yang mengecewakan kita. Yang kita ingat adalah kebaikan Tuhan. Akhirnya dampaknya hidup kita jadi banyak bersyukur. Ya, 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu sebagai anak-anak Tuhan, banyak hal sudah Tuhan buat, sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ada begitu banyak mujizat-mujizat yang kami melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami sadar setiap pencapaian kami, setiap keberhasilan kami, kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan. Pagi hari ini mereka yang bergabung di live TikTok, di live Zoom, live Instagram, live Facebook. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kami hati yang selalu mengingat kebaikan Tuhan. Berikan kami hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Berikan kami hati yang selalu tidak pernah melupakan apa yang pernah Tuhan buat dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang tetap terus berjuang menghadapi apapun. Tetap menjadi orang-orang yang tetap terus memiliki hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera, hidup yang dipenuhi dengan rasa syukur, dan menjadi orang-orang yang tahu diri
bahwa semua yang kami miliki, semua pencapaian-pencapaian ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang bergabung dalam doa pagi hari ini. Biar kasih karunia Tuhan terus menopang mereka. Anugerah-Mu ada atas masing-masing mereka. Pada akhirnya hamba ucapkan berkat setiap pokok-pokok doa ya Tuhan, yang kami naikkan, yang kami tuliskan di kolom-kolom komentar pada saat live ini berlangsung. Hamba berdoa dan mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tolong, sehingga setiap beban doa, pokok doa yang dituliskan oleh anak-anak Tuhan di kolom-kolom komentar pada saat live ini berlangsung, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong, Tuhan yang membuka jalan. Kami lihat mujizat yang Allah buat dalam hidup kami, karena apapun yang kami hadapi, Tuhan sanggup berperkara dalam kehidupan kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba menyerahkan sepanjang hari ini umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang bergumul dalam rumah tangga mereka, biar Tuhan tolong, Tuhan pulihkan setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Tuhan jaga hati setiap suami-suami, hati setiap istri-istri, agar mereka tetap terus saling mengasihi, mencintai, menghargai satu dengan yang lain. Ikatkan mereka dalam tali kasih takut akan Tuhan ada dalam hati dan hidup mereka. Hamba juga berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, kalau ada rumah tangga yang hari-hari ini terpecah, biarlah Allah yang pulihkan. Jika ada suami-suami atau istri-istri yang berteriak menangis hari-hari ini agar rumah tangganya dipulihkan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan tolong, sehingga setiap mereka mengalami rekonsiliasi, ada pemulihan, ada terobosan terjadi dalam rumah tangga mereka. Berkat-berkat Allah turun atas mereka. Hamba juga berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu yang pagi hari ini berdoa buat kesehatan mereka, Tuhan Yesus, kami percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, kami percaya saat itu juga segala kutuk sakit penyakit sudah diubahkan menjadi berkat dalam hidup kami, sebab tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, saya sakit penyakit, saya campur tangan kuasa kegelapan, kami menghardik keluar dalam nama Yesus dari tubuh kami orang percaya, karena kami tahu tubuh kami telah dibeli dengan harga yang lunas. Di dalam nama Yesus kami sembuh oleh kuasa bilur Yesus. Kami sembuh, kami terima kuasa Allah turun atas kami. Kami terima kesembuhan, kami terima mujizat. Terima dengan iman saudara. Ingat tubuhmu telah dibeli dengan darah yang mahal. Ingat tubuhmu bukan sarang sakit penyakit, tubuhmu adalah bait kudus Tuhan. Hari ini engkau sembuh oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini juga hamba berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka yang bekerja, setiap mereka yang studi, diberkati oleh Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang mungkin hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan Yesus buka jalan. Tuhan Yesus tolong, sehingga mereka menemukan pekerjaan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan. Ada mujizat yang Allah kerjakan dalam hidup mereka yang percaya dan berserah kepada Tuhan. Hamba juga berdoa ke dalam tangan Tuhan, hamba serahkan setiap mereka yang bergumul dalam ekonomi mereka. Oh, hari-hari ini ekonomi mereka sedang tergoncang. Tuhan, kami percaya Engkaulah Allah yang menyediakan. Sampai hari ini kami tahu kami hidup terpelihara oleh Tuhan. Itu sebabnya kami tidak mau menjadi orang-orang yang patah semangat menghadapi ekonomi yang mungkin hari-hari sedang digoncang oleh masalah hidup kami. Tapi kami percaya hari-hari ini Tuhan tetap pelihara kami, sehingga makan minum kami diberkati. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Itu sebabnya hamba berdoa ya Tuhan, buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini ekonomi sedang tergoncang, di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan pulihkan, terjadi terobosan finansial di dalam nama Yesus. Beri hikmat bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Ada orang-orang muda yang pagi hari-hari ini sedang berdoa, bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup. Hamba ucapkan berkat dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang mengirimkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan
Sehingga setiap mereka menemukan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan mengasihi dan mencintai mereka sebagai kekasihnya. Dalam nama Yesus, pertemukan mereka orang-orang muda ini dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat, Allah yang memberkati, Allah yang menjagai masa muda mereka. Orang-orang muda yang berdoa pagi hari ini, biarlah hamba berdoa mereka menjadi orang-orang muda yang takut akan Tuhan, radikal mengasihi Tuhan, bahkan menjadi berkat di tengah-tengah orang-orang muda lainnya, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan setiap kami ya Tuhan, yang mungkin hari-harinya sedang mengalami pergumulan hidup. Kami bawa pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang pelihara kami. Kami bawa setiap masalah pergumulan kami, karena kami tahu Tuhan menjadi pembela dalam hidup kami. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu. Pada akhirnya hamba juga berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara mereka pasangan suami istri yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka, ini yang hari-hari ini mereka doakan. Hamba berdoa sepakat bersama-sama dengan mereka di rumah mereka masing-masing saat ini ya Bapa. Kami doa dan kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pasangan suami istri ini. Tuhan tolong setiap mereka, diberkati mereka dengan buah kandungan, diberkati mereka dengan kesehatan reproduksi, dibukakan kandungan istri-istri yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Pada akhirnya kami berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus, jiwa-jiwa yang sedang pergi meninggalkan Tuhan, mungkin hari-hari ini sedang kecewa dengan Tuhan. Bapa, kami satukan hati kami, mungkin mereka adalah keluarga kami, kenalan kami, sahabat kami. Kami doa, kami sebut nama mereka. Kami mohonkan belas kasihan Tuhan atas mereka, jamah hidup mereka Tuhan. Tuntun mereka, terangi mereka dengan cahaya dari sorga, sehingga terbuka hati nurani mereka, mengasihi kembali berbalik kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Biarlah kota kami diberkati Tuhan, kota kami ditolong Tuhan, kota kami dijaga, disertai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan berkat, anugerah Tuhan ada atas kota di mana kami tinggal. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dalam kami beribadah secara khusus dalam perayaan Natal di kota-kota kami, biarlah Tuhan jaga. Jauhkan daripada segala rancangan-rancangan orang jahat, rancangan-rancangan roh jahat, roh pemecah belah, roh adu domba, kami patahkan dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan ada atas kami, Tuhan yang jaga dan luputkan setiap kota-kota di mana anak-anak Tuhan tinggal. Kami juga berdoa ke dalam tangan Tuhan, kami menyerahkan ya Bapa. Setiap kota-kota yang terdampak hari-hari ini mungkin terkena bencana alam, kami doa memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami doa, kami serahkan kota-kota ini ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Pada akhirnya kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Bangsa Indonesia Tuhan jaga, bangsa Indonesia Tuhan memberkati, bangsa Indonesia Tuhan pagari dengan pagar perlindungan Tuhan. Kami doa di dalam nama Yesus, ekonomi Indonesia kuat, ekonomi Indonesia tangguh, ekonomi Indonesia maju bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada anak-anak Tuhan yang ikuti doa pagi live pada hari ini, dia tinggal di luar daripada Indonesia, dan kami ucapkan berkat juga buat bangsa-bangsa di tempat di mana anak-anak Tuhan ini tinggal, diberkati oleh Tuhan dalam perlindungan dan kuasa Tuhan yang sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami doa buat Bapak Presiden Jokowi, kami doa buat Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kami berdoa buat jajaran menteri yang ada, kami berdoa buat DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT, RW, kami berdoa buat TNI, Polri, beserta jajaran mereka, Kapolri dan Panglima TNI, Tuhan tolong. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai BNPB, BNPT di dalam nama Tuhan Yesus, beri hikmat sehingga setiap mereka dapat mengambil keputusan yang tepat yang berasal daripada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat rencana tahun 2024 akan ada pemilihan umum. Tuhan sertai bangsa kami. Kami doa sehingga keadaan aman, keadaan kondusif, KPU dalam segala sesuatu yang mempersiapkan, bahkan pemimpin-pemimpin partai dalam Tuhan tolong dalam mengambil setiap keputusan di dalam nama Yesus. Oh terima kasih Bapa, kami percaya ada hal-hal dahsyat Tuhan terus kerjakan atas bangsa kami.
Pada akhirnya kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari berjalan ini. Kami tahu Tuhan tolong kami tahu Tuhan sertai kami. Karena itu biarlah dalam hidup kami ini selalu mengingat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan atas kami. Kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Kami imani terjadi dalam hidup kami rekonsiliasi, terobosan finansial terjadi, terobosan kesehatan terjadi, terobosan yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu Yesus kami tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami imani sepanjang hari ini jadi hari berkat, hari mujizat, hari anugerah dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat terus kebaikan Tuhan, sehingga hidup kita terus dipenuhi dengan ucapan syukur. Hidup kita tetap terus berjuang menghadapi apapun, dan kita jadi orang-orang yang tahu diri menghadapi dan menyikapi segala berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kita kembali ketemu besok pagi, saudaraku, jam 4.30 dalam doa pagi secara live via TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Shalom.